Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Goa beserta seluruh perangkatnya, Bapak-bapak pengurus Masjid Muhammad Cengho, tidak dapat saya sebut satu-satu, sahabat saya, Ustaz kita, Ustaz Dr. Das'an Latif, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melepas pasukan menuju Mu'tah, maka ketika itu dia berpesan, satajiduna rijalan fis sawami', kalian akan menemukan laki-laki fis sawami' di gereja, artinya pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La ta'tiranna nakhlan, jangan cabut pokok korma. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua yang sudah renta. Wala tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Tertulis dengan tinta emas, Islam menghormati non-muslim walaupun berbeda keyakinan. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan jangan dengar ceramah Ustadz Somad karena dia ekstrim, berbeda agama denganmu, hancurkan rumahnya, ledakkan kedutaan Amerika, larikan anak gadisnya. Ini fitnah luar biasa. Bapak Ibu mesti jelaskan, Ustadz Somad ketika memulai ceramahnya di Masjid Muhammad Cengho, maka dia sampaikan pesan Islam yang aman, damai, walaupun sesama hamba Allah berbeda keyakinan. Abdul Somad itu ekstrim, salah. Dia bukan ekstrim, dia eskrim, lembut dan manis. Apalagi setelah pakai baju yang luar biasa. Saya khawatir jamaah curiga jangan-jangan ini Ustadz Somad palsu, karena di YouTube pakai baju putih, pakai peci hitam. Hari ini mendapat kehormatan yang luar biasa, dan saya insya Allah tidak akan ganti dengan baju lain, karena ada yang mengatakan saya lebih gagah pakai baju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang krisis persaudaraan. Sesama Islam sikut menyikut kelahi, padahal Islam mengajarkan, lihatlah ajaran Islam yang begitu lembut. Ada seorang perempuan bernama Asma, ibunya non-muslim. Lalu Asma takut berjumpa dengan ibunya karena beda agama. Lalu kemudian dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya ibuku beda agama dengan aku, non-muslim. Apakah boleh aku berjumpa dengan dia? Apa asiluha? Boleh aku menyambung silaturahim dengannya? Kata Nabi, siliha, silakan kau sambung hubungan silaturahim dengan ibumu. Apa utiha? Boleh aku memberikan hadiah? Bajukah, makanankah? Boleh aku beri hadiah untuk dia? Kata Nabi, iktiha, silakan berikan hadiah. Ini menunjukkan beda agama, kita tidak boleh memusuhi, kita tidak boleh putuskan silaturahim, kita tidak boleh sampai tidak beri dia hadiah. Ini baju untuk saudaramu, ini makanan untuk keluargamu, yang muslim saja, yang non muslim jangan kau kasih dia. Ini bukan ajaran Islam, maka silakan beri. Sekarang umat Islam terbagi dua. Satu ekstrim kanan, kalau dia tidak sama dengan agamamu, halal darahnya, pancung kepalanya, ekstrim kanan. Yang satu ekstrim kiri, liberal, semua agama sama, yang penting baik, asal baik masuk surga.
Thomas Alva Edison pun masuk surga. Akhirnya dia campurkan semua agama. Itulah yang disebut dengan sinkretisme. Semua dia ikuti. Idul Fitri ikut, Gongsi Facai ikut, Cap Gome ikut, Jingle Bell ikut. Ini orang ekstrem kiri. Lalu Islam itu yang mana? Benci kepada orang lain? Tidak, karena dia saudaramu. Tapi kau ikut ajaran agamanya? Juga tidak, karena Islam itu jelas. Di mana letak kejelasannya? Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Masalah hubungan silaturahim, hubungan sosial, bisnis, dagang, silakan. Tapi kalau sudah bicara agama, jangan. Anak dia nikah Pak Ustaz, beda agama dengan saya. Boleh saya datang acara pernikahan anaknya? Saya tanya dulu, di mana nikahnya? Di gereja. Jangan datang. Nanti kau datang ke sana dipoto, kata orang agamamu dua. Kalau binimu dua, biasa. Tapi kalau agamamu dua, luar biasa. Dia nikahnya di hotel Pak Ustaz. Oke, silakan datang. Dan saudaramu yang sudah tahu banyak sahabatnya yang muslim, maka dia buat Muslim food. Yang sebelah kiri kafir food. Kasar sekali bahasamu Ustaz. Oke, kafir food. Non muslim lah. Jangan bawa-bawa kata kafir. Non muslim. Ini kata kafir bukan saya yang buat. Ini ada dalam Quran. Orang yang anti dengan kata kafir, lalu dia robah jadi non-muslim, nanti dia jadi imam sholat payah. Qul ya ayyuhal non-muslim. Kan payah itu. Jangan sakit hati tersinggung dengan kata kafir. Kafir diambil dari 3 huruf. Kafara, kafir. Bahasa Inggrisnya kafir. Kalau keras, hard cover. Kalau lembut, soft cover. Cover artinya penutup. Sampul buku disebut cover. Kenapa dia penutup? Orang kafir menutup nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau disebut kafir. Jangan kau sebut aku kafir. Oke, aku tidak akan sebut kau kafir. Tapi kau mesti akui nikmat kedatangan Muhammad. Gimana caranya? Mudah. Kau sebut saja passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masalah khitan jangan pikirkan. Jangan ustadz keras. Ini ustadz-ustadz berceramah di mimbar dengan suara menggelegar, isinya menakut-nakuti orang. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, pakai kampak. Orang takut mendengar kampak. Coba ceritakan bagaimana masalah khitan. Sakit enggak sunat? Enggak sakit. Siapa yang bilang sakit? Seperti dicubit saja. Sekarang khitan itu mudah sekali. Bukan seperti zaman datuk kakek kita 70 tahun yang lalu. Mau khitan besok subuh, habis isya berendam di sungai. Begitu sudah beku, baru dipotong pakai sembilu bambu. Ambil bambu, potong. Ada yang baru latihan, hilang, habis. Jangan ceritakan begitu. Islam ini mengajarkan kalau berkhitan selamat dari penyakit kelamin. Kalau berkhitan selamat dari penyakit HIV/AIDS, penularannya lebih bisa diminimalisir. Kalau berkhitan selamat dari kanker kulit kelamin. Kalau berkhitan ternyata orang lebih suka makan pisang setelah dikupas daripada dengan kulit-kulit. Oleh sebab itu maka berkhitan ini malu-malu mereka diam-diam ke rumah sakit minta khitan. Maka ustadz-ustadz membawakan kata-kata yang lembut. Jangan pakai kata yang multi interpretasi. Rukun Islam 5 perkara. Orang mendengar kata perkara sudah takut. Hanya 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta katanya. Kali 5 125 habis.
Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi sholat itu sulit ya, sholat itu ringan. Mengajarkan kebersihan, kesucian. Hari ini anak-anak kita diajarkan, mama, besok kasih gayung sama sabun ya. Untuk apa? Besok hari cebok nasional, hari cuci tangan nasional. Islam sudah mengajarkan itu. Mulut mesti bersih. Sebelum sholat subuh sudah gosok gigi. Mulut bersih. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi 5 kali sehari. Gosok gigi subuh, gosok gigi zuhur, gosok gigi asar, gosok gigi maghrib, gosok gigi isya. Siapa yang sholat mulutnya bau, innal malaikata tata'azza, malaikat merasa tersakiti dengan bau busuk itu. Habis makan petai jengkol, ayat qul a'udzu nas. Bersih. Kuku dipotong hari Jumat, potong, dirasa di ujung. Kalau terasa panjang, air wudhu tidak masuk. Potong pendek. Sekarang anak-anak gadis kukunya pakai black kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Masak bakwan. Pantasan enak, ini rahasianya. Islam mengajarkan kita kesucian, kebersihan. Memang Ustadz itu gayanya pakai koko, pakai sarung, kampungan, tapi suci, bersih. Ini masalah cebok saja. Saya pergi ke rumah sakit, naik eskalator, di bawah saya lihat ada gambar tangan. Tulisan di bawahnya, cuci aku dong. Kenapa dia suruh cuci aku dong? Karena ternyata setiap keringat yang keluar zat asam dari jemari-jemari mengeluarkan penyakit bakteri, tipoid, malaria, batuk-batuk, demam, semua penyakit. Makanya suruh cuci tangan. Orang-orang barat menyediakan wastafel di rumah, di hotel, di restoran, cuci tangan. Dan ketika kita naik pesawat, saya diundang naik pesawat kelas bisnis, datang pramugari membawa. Saya sangka roti, hampir saya kunyah. Rupanya sapu tangan yang panas berasap untuk membasuh, menghilangkan keringat. Islam mengajarkan itu. Seandainya Nabi Muhammad itu orang India, lahir di Sungai Gangga, nggak heran. Sholatnya mandi wajib pakai air, cuci tangan pakai air, ambil wudhu pakai air. Tapi dia lahir di Jazirah Arab yang sampai sekarang bensin lebih murah daripada air. Tapi ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang tersakiti dengan Islam, maka Islamnya tidak benar. La yabulanna a'adukum fil juhri. Jangan buang air kecil di lubang tanah. Hari libur, camping, surfing, outbound, mancing, nampak lubang tanah. Lalu iseng lihat kiri kanan gak ada orang, kencing dalam lubang tanah. Jangan. Nabi mengajarkan jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Mungkin dalam lubang tanah ada semut yang sedang pilkada. Bayangkan KPU-nya, anggota legislatifnya, mereka sudah kampanye pasang baleho 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba datang banjir bandang lengkap dengan angin puting beliung. Habis semuanya. Adakah orang memikirkan semut hari ini? Hari ini manusia memandang manusia seperti semut. Remeh temeh, hancurkan rumahnya. Manusia dipandang seperti semut. Tapi Islam mengajarkan semut pun kau pandang seperti manusia. Ketika kau sedang minum air gula, tiba-tiba ada semut berenang-renang di tengah gulamu. Lalu kau masukkan kelingkingmu ke dalam, kau keluarkan semut itu keluar, maka kau sudah berbuat amal saleh. Sayang kepada hamba Allah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa sayang dalam dirinya, maka dia tidak akan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ulama datang dari Yaman sampai ke bumi Makassar, sampai ke bumi ini, sampai menjumpai saudara-saudara kita di Sulawesi ini? Karena Allah menanamkan rasa sayang kepada diri dia. Makanya mengajak bukan mengejek, menyeru bukan mengamuk, mengajak orang mari ke jalan Allah. Kita ini da'i, ngajak orang, bukan hakim yang bawa martil kemana-mana. Neraka, neraka, neraka.
tapi mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saudara kita yang kurang darah, tak sampai hati kita melihat dia kurang darah, maka kita berikan darah kita, sumbangkan donor darah. Ustaz Somad ikut? Enggak, saya pun kurang. Sumur, air sumur bagus, diambil airnya berganti darah baru. Sumur dibiarkan gak ganti-ganti, maka air sumur itu akan butek, bau seperti minyak, keluar minyaknya, busuk. Tapi kalau air sumur diganti terus, ada sirkulasi yang baru. Maka bapak-bapak donorkan darah yang kelebihan darah. Datang ibu-ibu melapor, Ustaz Somad, saya tidak kurang darah dan tidak lebih darah, terus selalu naik darah. Apalagi kalau sudah melihat ada ustaz di Sulawesi Selatan ini, kalau berfoto begini saja, seolah-olah mengajak suami saya untuk nikah 4. Ibu jangan terlalu mudah menginterpretasikan, Bu. Ini banyak makna. Apa makna ini? Bisa jadi dia sudah masuk usia 40 tahun. Bisa juga makna lain. Apa arti coblos nomor 4? Bisa juga banyak apa mana? Kalau mau dengar ceramah Ustaz Somad, belilah paket 4 giga. Jadi jangan gitu. Kalau mau klarifikasi, jangan fitnah, tanya dulu. Ustaz, ya, aku mau tanya kepada engkau. Kau selalu foto begini, apa artinya? Biarlah itu antara aku dan Tuhan saja. Siapa Ustaz yang selalu begini? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saya datang dari pulau yang jauh, Nun, Pulau Sumatera, berada di depan pejabat Bapak Bupati Goa, tapi saya seolah-olah berceramah di tengah keluarga saja, mengalir santai saja. Ceramah ini kalau betul-betul serius tidak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman global susah. Tapi hari ini saya seperti menjumpai keluarga saja. Ustaz aja so akrab. Dulu malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Chinese. Tidak pernah. Maka kita tidak boleh benci orang karena sukunya. Hei Cina, hei Batak, tak boleh, karena dia tidak pernah request. Kalaulah boleh minta request, tentu mata saya biru, hidung saya mancung, kulit saya putih, rambut saya pirang. Tapi tidak bisa di request. Saya terima aja apa saya ada. Mungkin kata Allah, inilah yang terbaik untukmu Abdul Somad. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masalah agama kita mesti memilih. Suku tidak bisa memilih, agama kita memilih. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, aku beri jalan fujur, jalan dosa, jalan sabu-sabu, jalan narkoba, jalan zina. Wa taqwaha, jalan baik. Bapak Bupati tadi pagi punya 2 pilihan, antara acara kantor atau datang ke masjid. Pilih yang mana? Maka ada 2 pilihan. Beliau memutuskan untuk datang berjumpa dengan kita semua. Allahu Akbar. Bapak Ibu juga tadi, ini bukan hari libur, ini hari kerja. Hari kerja saja begini ramainya. Bagaimana kalau hari libur? Luar biasa masyarakat Goa menghadiri pengajian. Islam akan bangkit dari sini insyaallah. Allahu Akbar. Berada di antara 2 pilihan. Nih yang anak-anak muda, ada 2 pilihan. Pilih mana? Ikut pengajian di Masjid Muhammad Cheng Ho, atau pergi keluyuran cabut sama pacar ke karaoke. Sudah datang SMS pacarnya, Kanda, jadi kita pagi ini karaoke? Tidak, aku mau pengajian. Terus janji kita gimana? Habis pengajian baru kita karaoke. Ini tidak benar. Ini tidak betul. Kalau kau sudah hijrah,
kau tinggalkan jalan yang kiri, maka kau mesti istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan kau hijrah setengah hati. Yang mudah-mudah, maka sejak hari ini momentum kedatangan Ustadz Somad ke Masjid Muhammad Cheng Ho, maka hari ini titik hijrahku. Ambil HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Ya Allah, lumpuhkan otakku agar aku tak mengingatnya lagi. Kalau dia datang, bang, gimana? Jadi kita jalan, aku sudah tak mengingatmu lagi. Buanglah mantan pada tempatnya. Ada saatnya kita memilih, ada saatnya tidak bisa memilih. Saudara-saudaraku yang sudah memilih jalan Islam, kau jauh lebih mulia daripada aku. Aku memang S1 di Mesir, memang S2 di Maroko, memang dosen, memang ustadz, tapi aku bergelimang dosa. Aku adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Sedangkan engkau sejak bersyahadat, maka kau bersih. Segala catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua. Yang pertama mu'alaf sejak masuk Islam, yang kedua pegawai Pertamina. Pak, dari nol ya. Makanya kalian yang muda-muda, kalau mau nikah, carilah perempuan yang siap nikah dari nol. Di mana? Banyak di pom bensin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengukur iman orang dilihat dari puasanya. Tidak salah, puasa Senin Kamisnya rajin. Terutama sahabat-sahabat kita, ketika kita ajak dia makan, ayo kita makan yuk. Aku sedang puasa. Karena kebetulan pas dia yang bayar hari itu. Aku sedang puasa Senin Kamis. Ayolah sebentar aja, rumah makan sederhana, rumah makan minah. Aku sedang puasa. Nanti aku yang bayar. Aku istikharah. Ternyata dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena ada unsur yang lain. Maka ada ketulusan, keikhlasan, maka berdiri masjid yang tegak ini. Tadi saya sempat, di mana ibu-ibu ini? Kenapa tak ada? Rupanya di atas. Biasa. Tadi malam di Masjid Muhammad Cheng Ho, saya bingung juga. Kemana ibu-ibu? Kok nggak ada? Rupanya di bawah. Selalu saya terjebak di Sulawesi Selatan. Nanti saya pulang ke Riau, saya akan ceritakan. Kalau ditanya orang, Ustadz tahu dari mana? Aku baru ceramah dari Sulawesi Selatan. Masjid apa? Masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid Muhammad Cheng Ho itu kan ada dua di sana. Dua-duanya aku sudah ceramah. Satu perempuan di atas, satu perempuan di bawah. Biasa masjid ini. Di mana-mana kadang saya sholat, Allahu Akbar. Begitu bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud pegang kening, berpasir kening. Kenapa berpasir? Karena lantainya masih semen kasar. Tapi Masjid Muhammad Cheng Ho, lihatlah betapa orang bukan sekedar keramik, batu marmer, bukan cuma di lantai, memanjat sampai ke tiang, sampai ke dinding. Andai marmer boleh dipasang di atap, mereka pasang juga. Saking kan banyaknya orang berinfak, bersedekah. Ini orang-orang yang yakin bahwa setelah dia mati, marmer inilah yang akan dia bawa mati. Yang lain tidak ada. Panitia Tabligh Akbar, Ustadz Abdul Somad. Nama saya mudah diingat. Ada dalam Quran, selalu Bapak Ibu baca. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tapi karena huruf O ini diborong oleh orang Jawa, tidak sampai ke Sulawesi, maka orang menyebut saya siapa? Ustadz Samad. Oleh sebab itu maka LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak. LC adalah titel S1, licence artinya lisans. Lisans artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk berceramah. Jadi kalau ada sekarang tersebar di internet, Abdul Somad akan dicekal ceramah di Bali, ini orang tidak mengerti bahwa aku sudah dapat ijazah dari Al-Azhar University Kairo.
Sombong sekali Ustaz Somad. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong pada orang yang sombong adalah sodaqoh. MA itu artinya Master of Art. Titel dari Maroko. Saya S2 di Maroko. Sebetulnya titelnya bukan MA, tapi panjang. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Tapi kalau ditulis membingungkan. Diplôme D, Études E, Supérieur S, Approfondies, desa. Jadi daripada diejek orang, kau untuk apa sekolah jauh-jauh, titelmu kampung. Maka saya buatlah LCMA. Begitu saya pulang membawa 2 ijazah. Sebelah kiri LC, sebelah kanan MA. Apa artinya? Lagi cemas mencari anak gadis. Karena belum menikah. Tapi saudara-saudaraku baik-baik semua. Begitu saya ceramah, Ustaz Somad, kami sudah lama mendengar ceramahmu. Kami tak ingin hanya sekedar menjadi murid dan jamaah. Kami ingin lebih dekat lagi daripada itu. Saya sudah tahu, paham maksudnya. Saya hitung semua. Sampai ada saya tulis di diari saya 17 perempuan yang harus mengantri. Akhirnya saya menikah. Dan ketika saya menikah, itulah hari duka cita nasional. Ustaz ini mengada-ngada saja. Saya apa adanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa mereka baik kepada saya? Karena mereka merasa saya adalah saudaranya. Bersaudara tidak melihat kau suku apa. Bersaudara tidak melihat kau dari pulau mana. Bersaudara adalah ketika kau angkat telunjukmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia adalah saudaramu. Ukhuwah Islamiyah karena sama-sama Islam. Ukhuwah insaniyah karena sama-sama manusia. Ukhuwah wataniyah karena sama-sama bangsa Indonesia. Maka tak boleh saling mengejek, tak boleh saling mencaci, tak boleh saling mengejek. Masalah ada yang berjenggot, ada yang tidak berjenggot. Baik, jangan sampai yang tak berjenggot mengejek yang berjenggot. Aku lihat kau berjenggot macam kambing. Tentu yang berjenggot mengejek, kau tidak berjenggot macam anjing. Nanti kalau antara berjenggot tidak berjenggot saling berkelahi, jangan berkelahi. Antara yang sudah memotong kaki celana di atas mata kaki dengan yang belum memotong kaki celana, jangan saling mengejek. Hadisnya jelas, khuyala kalau sombong, mata kaki panjang, sombong baru tidak boleh. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Sun'ani, kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar. Tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Mau dia potong ke atas tidak apa-apa, mau dia panjangkan ke bawah tidak apa-apa. Kalau yang antara celana memotong, mengejek yang tak dipotong, yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Oleh sebab itu kita jalankan saja. Ustaz, saya bingung ini di Islam ini banyak sekali. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada HTI, ada FPI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PRT, ada PT. Mana yang mau kami ikut? Ini semua adalah jalan, tapi tujuannya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 10 ini sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, PRT, PT. Semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Tolong tunjukkan ke saya mana mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat. Kalau ada saya mau amalkan. Semua sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Tapi teknisnya ada yang pakai usolli, ada yang enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Usolli fardhus subuhi rak'ataini adaan mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Kenapa diributkan? Berkelahi antara anak muda NU dengan anak muda Muhammadiyah. NU mengatakan mesti pakai kunut, Muhammadiyah mengatakan enggak pakai kunut. Berdebat sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya enggak sholat subuh.
Masalah sholat subuh semuanya sepakat wajib, tapi masalah basmalah Fatihahnya maka Fatihah tak sepakat. Yang satu mengatakan Fatihahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Muhammadiyah bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mau jahar mau bismillah sir, dua-duanya sah. Yang enggak sah mana? Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Tak usah dipermasalahkan. Yang satu bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait. Mazhab Syafi'i pakai kunut. Makanya saya kalau disuruh imam di masjid, Ustaz Somad silakan maju. Saya tidak mau menimbulkan konflik. Saya kalau sholat subuh pakai kunut. Di mana-mana saya pakai kunut. Saya tidak mau sholat di masjid itu yang tidak pakai kunut, sehingga kehadiran saya menimbulkan konflik. Tapi mau tidak mau, subuh tadi sholat di depan Hotel Arya Duta. Luar biasa. Rasa di Jeddah tadi. Masjid terapung. Saya tidak mau jadi imam, dia seorang jadi imam. Yang mendorong saya dua, badannya lebih besar. Tentu saya tak bisa menolak. Hanya maju ke depan. Mau tidak mau saya pakai mazhab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua saya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ternyata makmum di sini. Wa'afina fi man afait. Amin. Kalau di lingkungan itu mazhabnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain. Itu menimbulkan fitnah. Saya belajar di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki, tapi saya tidak pernah bawa mazhab Maliki ke Riau. Saya tidak mau. Maliki bagaimana tangannya? Ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pernah sekalipun saya buat. Andai saya buat di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, tentu jamaah berbisik, ISIS. Saya tidak pernah bawa mazhab Maliki. Di Maroko qiraatnya warsh. Qiraatnya warsh. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita baca yu'minun. Mereka tidak ada hamzahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Kita baca wa yuqimuna as-shalah. Kita baca wad-duha wal laili idza saja. Mereka enggak wad-duha wal laili idza saja. Kita baca al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Tapi saya tak pernah baca al-mu'minuna wal-mu'minat, karena saya tahu lingkungan di tempat saya tinggal bermazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, ini adalah bagian dari bersama harmonis dalam kebinekaan, baik antar umat beragama maupun mazhab-mazhab dalam agama. Tapi mendirikan masjid, kita semuanya sepakat. Sekarang masjid sudah selesai, mau mendirikan lembaga pembangunan sekolah. Bapak yang kaya, ibu yang punya duit banyak, ketika dapat gaji beli cincin, 1. Dapat uang tunjangan beli cincin, 2. Dapat gaji 13, 3. Turun SPPD 4. Dapat lagi uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul 5. Akhirnya kalau mau pergi undangan begini saja. Bu, ya, di mana Masjid Muhammad Cengho? Apakah ada orang mati bawa harta? Tidak ada. Lalu cincin ini kemana? Begitu meninggal ba'da Isya, maka jam 2 malam semua sedang tidur, suami pun datang membuka pelan-pelan. Untuk apa? Sudah tahu kemana itu akan.
Tak perlu kuceritakan lagi. Apalagi ketika masih hidup pun dia sudah selalu begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tapi jangan jadikan ceramah saya ini provokatif. Ustaz Somad jangan lagi diundang ke Kabupaten Goa karena ceramahnya provokatif, mengadu domba antara istri dan suami. Saya tidak ingin hubungan ibu bapak rusak gara-gara ini. Nanti pulang ke rumah, begitu istrinya diminta teh sama suaminya, "Mama, mana teh kita pagi ini?" "Buat aja sendiri." "Ternyata kau melihat cincinku selama ini, aku sudah tahu kemana arahnya." Kan itu maksudnya. Kalau mau cincin dibawa ke akhirat, maka belikanlah tanah, belikanlah keramik, belikanlah kosen, belikanlah kipas, belikanlah AC untuk mendirikan sekolah atap anak-anak kita. Kullu mri'in, semua orang tahta zilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai keputusan di akhirat diselesaikan. Tegak berdiri, atap tidak ada, di padang mahsyar panas terik. Lalu apa tempat kita bernaung? Sedekah. Kalau ada orang bersedekah selesai acara ini, berapa biaya untuk buat sekolah itu? 50 juta dari saya. Nih, kalau ada yang nyumbang 50 juta, di akhirat atapnya setebal flyover. Saya 5 juta, Sunda plafon. Saya 500 ribu, triplek. Saya 5.000, koran. Koran cuma diungkus angin, apalagi angin akhirat. Habis nyumbang mau masuk surga 5.000, buang air kecil 2.000, air besar 3.000. Keluar dari kamar mandi, dia masukkan 3.000. Penjaga marah. "Berapa kau masukkan?" 3.000. "Kenapa?" "Buang air besar." "Kau bohong, kau buang air kecil juga kan?" Mau masuk surga, diajak muhasabah malam, kau tak pernah menangis. Di pintu Ka'bah haji umrah, kau tak pernah menangis. Tapi begitu lewat kotak, disitulah kau menangis. Kenapa kau menangis? Nampakku melambai Jenderal Presiden Soekarno dengan Bung Hatta. Di duit merah itu melambai. Oleh sebab itu aku selalu mengeluarkan yang warna hijau aja Pak Ustaz. Kenapa? Karena wajah hijau ini sejuk untuk mata, katanya. Kalau merah ini panas biji mataku melengah dia. Padahal itulah yang akan menolong. Ma'akalta, yang sudah kau makan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tadi malam saya diajak makan sup saudara. Saudara sendiri di sup. Luar biasa. Masya Allah. Melihat makanan tadi malam, diberi pula lagi pisang hijau. Setahu saya pisang hijau ini kulitnya dibuang, rupanya di sini kulitnya dimakan sekali. Masya Allah, diberikan makanan, minum jahe. Masya Allah, saya berpikir kalau lama saya di Sulawesi Selatan ini gemuk saya pulang. Begitulah mereka memuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Kenapa saya dipanggil Al-Mukarram? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Kenapa saya dipanggil Al-Mukarram? Karena masih ada ruh di dalam jasad saya, Al-Mukarram. Andai ruh ini keluar, maka saya akan dipanggil Almarhum. Di saat almarhum, rumah yang besar 3 lantai, pakai keramik, pakai macam-macam. Tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima jasad kita. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tanah tak terlalu senang. Ini paling-paling sop tunjang katanya. Mati, busuk, warnanya warna tanah. Dari tanah akan masuk ke dalam lubang tanah, menjadi santapan cacing tanah. Apa yang akan kau bawa? Begitu sakit, apa judulnya? Setengah napasku pergi. Begitu selesai, dipanggil dokter puskesmas. Tolong kau periksa dulu dokter. Si dokter pun memegang leher. Hidungnya gimana dok? Bungkus.
Mana nama besarmu yang dipanggil dulu Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA? Mana? Tidak ada. Dulu orang bertanya di mana Ustadz Somad, tapi setelah itu orang tidak lagi pakai nama. Orang bertanya di mana kuburnya? Tunjukkan padaku di mana kuburnya, kata Asep Irama. Oleh sebab itu, ketika lewat di makam Abdul Somad, kebetulan Pak Bupati beserta rombongan datang kunjungan ke Provinsi Riau di kota Pekanbaru. Mereka akan mencari. Dulu ada orang Pekanbaru nih ceramah di Kabupaten Goa. Siapa namanya ya? Oh iya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di mana makam Abdul Somad itu? Di sana makamnya. Maka rombongan pun datang. Apa kata mereka? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tak lebih tak kurang. Tapi di masjid ini diberi 2 botol. Nampaknya 2 jam saya baru berhenti. Masyarakat Kabupaten Goa mau membalaskan sakit hatinya. Ini payah ngundang lagi ini, maka kita habiskan 2 jam ini. Kalau ada kertas-kertas pertanyaan, maka saya akan jawab insyaallah. Tadi saya ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang jam 10 lewat lebih kurang 30. Sudah 45 menit saya ceramah. Maka sodakoh-sodakohlah yang bisa menolong kita. Kalau ada orang mati disuruh hidup lagi, apa yang akan dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau aku bisa hidup lagi, dia tidak bilang aku mau haji, dia tidak bilang aku mau umrah, dia tidak bilang aku mau pergi kemana, tapi yang dia katakan fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Hidupkan aku sekali lagi ya Allah, aku mau bersedekah. Ini sekedar bocoran, tapi ibu bapak jangan tersinggung. Ibu sama bapak meninggal, tak usah kita kaji meninggalnya kapan. Nikahnya tahun berapa? 2000. Dulu nikah bawa apa? Tidak ada. Kami menikah diawali dari 0. Oke. Setelah 17 tahun berumah tangga dapat berapa? 1 M. Wow, amazing. 1 miliar. Ya. Maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, harta itu dibagi 2. Namanya gono gini. Apa arti gono gini Pak Ustaz? Kau begono, aku begini. Dibagi 2 lah harta. Meninggal suami, meninggal istri. Nanti kalau saya bilang meninggal istri, ibu-ibu marah. Kalau saya meninggal suami, bapak-bapak marah. Susah ceramahnya. Kalau gitu saya tanya aja lah, siapa yang meninggal, istri apa suami? Tak ada yang jawab. Oke lah, istri kalau gitu. Meninggallah istri. Lalu kemudian harta tadi dibagi 2. Maka almarhumah dapat 500 juta, suami dapat 500. Bulat harta itu untuk suami 500. Lalu kemudian dari 500 punya istri, suami dapat lagi 1/4. Karena ada anak. Kalau tidak ada anak, setengah dia dapat. Tapi karena ada anak dapat 1/4. 500 juta dibagi 4 sama dengan 125 juta. Maka 500 tambah 125 bulat untuk bapak 625 juta. Kalau sudah 625 di tangan, itu yang menangis sebelah kiri saja. Yang sebelah kanan, mana yang akan dipinang bulan depan? Apa yang ibu bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya kain kafan selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar. Itulah yang dibawa. Baju, 3 lemari baju. Tak ada satupun yang dibawa mati. Ada orang Islam mati bawa baju, apa nama baju model perempuan? Bawa jas, bawa dasi. Tidak ada. Orang Islam digulung seperti dodol. Habis itu kau akan mati menghadap Allah. Tapi kalau pernah kau belikan kain, pernah kau belikan baju koko, pernah kau belikan baju mukena, pernah kau belikan jilbab untuk saudaramu, kau belikan baju anak yatim, betapa kau beli baju, kau beli 2. Pergi ke warung, beli baju 2 pasang. Pulang ke rumah istrinya bertanya, bapak kenapa beli baju 2? Anak kita kan 1.
istriku, anak kita memang satu, tapi di belakang ada anak yatim yang sebaya dengan anak kita. Kalau anak kita pakai baju ini, anak yatim itu juga tentu ingin pakai baju ini. Tolong kau antarkan ke belakang. Kalau bapak yang beli, yang antarkan ibu. Jangan bapak yang antar. Mana tahu cantik ulama anak yatim. Berkelahi gara-gara itu. Ini gara-gara Ustaz Somad lagi. Bapak ibu yang diberikan Allah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Ma min muslimin, kalau ada orang muslim terus yaksu musliman sauban, ngasih pakaian, kana fi zimmatillah, dia senantiasa dalam lindungan Allah, makanan alaihi khirqah, sampai pakaiannya itu tinggal sepotong, tetap turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bersedekah, pesan sama dia, Pak, ini kain tolong jangan kau pakai supaya jangan laku ya. Bukan begitu maknanya. Terus alhamdulillah di tempat kita banyak orang-orang yang rela bersedekah, kain sampai 1000 kain dibagi. Cuman kadang di ujungnya ada tulisan coblos nomor 2 dan sedekahnya 5 tahun sekali. Boleh diambil Pak Ustaz? Boleh, ambil kainnya, jangan coblos orangnya, karena ini terhitung sebagai sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan ini akan bertambah melimpah ruah. Dawu mardakum bis sedekah. Kalau ada orang sakit di antara kalian, sudah berobat ke dokter, gak sembuh, sudah berobat tak sembuh, sudah makan obat tidak sembuh, bagaimana mengobatinya? Sedekah. True story, kisah nyata. Ibu-ibu periksa ke rumah sakit, ketika di scan ada sebesar logam kista. Bu, ini sudah ada kista di dalam, ini mesti dibuang, kalau tidak nanti makin membesar. Kalau gitu buang aja dok, tapi ada resikonya. Apa resikonya? Kalau kista dibuang, rahim ikut terbuang, nanti tidak bisa punya anak. Akhirnya si ibu sedih, melelehkan air mata. Istri menangis, suami tersenyum. Gimana? Jangan dulu, kami ikhtiar dulu. Karena saya pernah mendengar Nabi bersabda, katanya berobatlah dengan sedekah. Ketika selesai sedekah, diperiksa lagi, tiba-tiba hilang. Dokter heran, dia bertanya, kamu makan obat apa? Kamu terapi apa? Kamu makan herbal apa? Ternyata sedekah. Buka buku judulnya Sa'ah wa Sa'ah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Ketika seorang pemimpin, ketika seorang penguasa, ketika orang kaya sakit, dibawa ke Amerika, kata dokter pulang saja, makan enak, tidur enak, karena sudah tak lama lagi mati. Tapi dia tahu hadis Nabi, sedekah. Dia periksa bukunya, semua ada saatnya. Ada saatnya lahir, ada saatnya berkuasa, ada saatnya masyhur, ada saatnya populer, ada saatnya dilupakan orang, ada saatnya sakit, ada saatnya mati. Saat itu punya Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka saatnya bersedekah. Habis pengajian ini, bapak ibu yang punya duit datang temui bapak kepala sekolah MDA, tanya sama dia, berapa kursi yang patah? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Tuliskan daftarnya. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Ini yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan darahnya, beri darah. Yang bisa memberikan semennya, beri semen. Yang enggak bisa beri darah, enggak bisa beri semen, berikan yang paling ringan. Tarik kiri, tarik kanan. Keep smile. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Paling ringan sedekah.